Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim SMA N1 Pakong akan melaksanakan debat dengan mosi pemerintah perlu membatasi penggunaan sosial media untuk anak-anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Fikar Diani Putri. Di sini saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada Mafaza Indah Yunian sebagai tim afirmasi, dan di sebelah kiri saya ada Dewi Sirta sebagai tim oposisi. Masing-masing tim saya kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Mari kita mulai debat kali ini dengan mendengarkan pernyataan pembuka dari tim afirmasi. Waktu Anda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya selaku tim afirmasi dengan tegas mendukung mosi bahwa pemerintah perlu membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak dan remaja. Mengapa? Alasan yang pertama, media sosial berdampak buruk pada kesehatan mental. Research Journal of Adolescent Health 2022 membuktikan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan meningkatkan risiko depresi dan kecanduan digital. Contohnya, cyberbullying, komentar negatif, dan perbandingan sosial adalah racun psikologis yang merusak mental generasi muda kita. Alasan yang kedua, dari sisi kecanduan digital. Data We Are Social and Hootsuite 2023 menyebutkan bahwa rata-rata remaja Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per hari di media sosial. Waktu belajar hilang, kualitas tidur terganggu, bahkan kehidupan sosial nyata melemah. Dan yang ketiga, dari sisi konten berbahaya. Tanpa adanya batasan, anak-anak kan bisa mengakses konten yang tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, bahkan propaganda yang berbahaya. Apakah kita rela generasi muda dirusak oleh konten yang tidak pantas? Saya tegaskan, pembatasan bukan berarti pelarangan total, melainkan hanya pengaturan umur, waktu, serta konten. Dengan cara ini, media sosial tetap dapat bisa dimanfaatkan, tetapi risikonya ditekan. Oleh karena itu, pemerintah wajib turun tangan sebagai pelindung generasi bangsa. Silahkan tim oposisi. Terima kasih moderator. Saya dari tim oposisi menolak tegas adanya mosi tersebut karena pembatasan bukanlah solusi utama untuk menyelesaikannya. Mengapa? Karena pertama, jika anak-anak dibatasi, mereka bisa menggunakan alternatif lain, contohnya menggunakan VPN ataupun membuat akun palsu. Dan jika itu terjadi, mereka akan semakin tidak terkontrol dan tidak terkendali, dan itu efeknya akan lebih parah daripada dibatasi. Kedua, banyaknya manfaat-manfaat media sosial. Contohnya, sekarang anak-anak bisa mencari informasi ataupun mereka bisa berjualan online di platform-platform. Contohnya TikTok. Bayangkan, jika mereka bisa sukses berwirausahawan di marketplace ataupun menjadi content creator, bayangkan kenapa kita harus membatasi atau menutup peluang mereka untuk menjadi anak muda yang sukses, anak muda yang maju, dan bisa membanggakan Indonesia. Ketiga, untuk mengatasi masalah-masalah mereka seperti menonton video pornografi, solusinya ada di orang tua. Karena peran orang tua sangat penting. Karena pada dasarnya, anak-anak itu seperti kertas kosong. Mereka masih suci, masih tidak terkontaminasi oleh hal-hal buruk. Yang bisa membuat mereka terkontaminasi adalah efek sosial ataupun lingkungannya. Jadi, daripada dibatasi, lebih baik mereka diberi edukasi. Contohnya seperti ibunya memberikan edukasi, ini loh yang tidak boleh nak. Ataupun di sekolah mereka bisa diberikan literasi digital. Daripada dibatasi, lebih baik diberikan edukasi.
Terima kasih. Tim oposisi mengatakan literasi digital itu adalah solusi. Saya setuju literasi itu penting, tapi mari kita jujur. Tidak semua orang tua mampu mengawasi anak 24 jam. Banyak orang tua sibuk bekerja, bahkan tidak paham teknologi. Lalu, apakah kita akan membiarkan anak-anak tanpa perlindungan hanya karena orang tua tak sanggup mendampingi? Justru, pemerintah perlu hadir dengan regulasi yang jelas. Pembatasan adalah langkah awal, literasi adalah langkah berikutnya. Jadi keduanya harus berjalan beriringan. Silahkan Tim Oposisi. Terima kasih, saya menghargai argumen afirmasi. Tetapi perlu diingat, edukasi bukanlah hanya untuk anak-anak semata. Orang tua juga bisa menggunakan edukasi. Bisa mengaplikasikan edukasi. Contohnya, mereka bisa menonton video TikTok, menonton video YouTube, bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara memarentingkan anak. Jadi, daripada dibatasi, lebih baik diawasi ataupun orang tua seharusnya mereka mengupgrade dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman yang modern ini. Mereka seharusnya bukan malah memundurkan generasi kita. Mereka Instruksi moderator. Silahkan instruksi diterima. Kami tidak mengajak mundur, tetapi justru menyelamatkan generasi bangsa. Bagaimana mereka bisa bersaing jika mental mereka rusak akibat depresi dan kecanduan digital? Jangan lupa, kualitas manusia bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga kesehatan jiwa. Instruksi moderator, Diterima, silahkan. tetapi perlu diingat, media sosial itu diciptakan ataupun teknologi itu diciptakan untuk memudahkan. Bagaimana individu itu menggunakannya secara salah ataupun benar, itu bukan karena media sosialnya, bukan karena medianya, tetapi karena penggunaannya. Jadi, bukan penggunaannya yang salah, bukan medianya yang salah, tetapi medianya. Sudah, moderator. Hadirin sekalian, fakta sudah jelas, media sosial memberi dampak negatif serius bagi anak-anak dan remaja. Tanpa adanya batasan, mereka rawan depresi, kecanduan, dan terpapar konten berbahaya. Justru pemerintah wajib turun tangan untuk melindungi generasi muda, karena mereka adalah penerus bangsa. Silahkan Tim Oposisi. Saya menghargai argumen Anda, tetapi saya tidak menentang adanya resiko dari media sosial. Tetapi daripada dibatasi, yang efeknya tidak seefektif itu, lebih efektif ataupun sejatinya solusi yang paling tepat adalah mendampingi mereka, memberikan edukasi mereka, memberikan manfaat positif terhadap mereka. Dengan ini saya tegaskan saya menolak mosi tersebut, karena lebih baik mereka diberikan edukasi, mereka diberikan apa itu cara memanfaatkannya, bagaimana cara memanfaatkannya, apa itu media sosial. Baik, terima kasih tim afirmasi dan tim oposisi. Argumen kita pada pagi ini sungguh sangat menarik. Debat kita kali ini sangat panas dan penuh data. Di satu sisi, membuka peluang komunikasi dan informasi. Di sisi lain, berisiko bisa menyebabkan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan citra tubuh, kecanduan, serta berkurangnya interaksi sosial di dunia nyata akibat cyberbullying, berita hoaks, dan perbandingan sosial yang tidak realistis. Demikian hanya ini debat dari tim kami SMAN 1 Pakong. Debat kali ini saya nyatakan telah selesai. Terima kasih.